Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Solahuddin Al-Ayubi Ramadhani dari program studi fisioterapi. Intervensi untuk keluarga binaan yang pertama untuk asam urat, kita dapat melakukan latihan gerak sendi rutin dan kompres dingin saat nyeri. Untuk hipertensi, jalan kaki 30 menit sebanyak 3-5 kali seminggu dapat menurunkan tekanan darah. Untuk diabetes, latihan aerobik dan kekuatan ringan untuk mengontrol gula darah. Dan terakhir, riwayat genetik penyakit tidak menular, kita bisa menyarankan latihan rutin untuk pencegahan sejak dini. Evaluasi dari intervensi yang saya berikan, pantau nyeri dan kesemutan serta gerak sendi sebelum dan sesudah latihan untuk asam urat, kemudian hipertensi dan diabetes, tekanan darah dan gula darah dicek rutin untuk melihat perubahannya, dan keberhasilannya itu dilihat dari gejala yang berkurang dan seluruh keluarga aktif ikut latihan pencegahan. Terima kasih. Halo, saya Nyoman Putriwardani dari program studi farmasi. Pada kegiatan intervensi, program studi farmasi berperan dalam melakukan medication review, memberikan edukasi mengenai penggunaan obat yang rasional, kepatuhan minum obat, pola makan rendah gula, garam, dan purin, serta mendorong pemeriksaan kesehatan secara berkala dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Selain itu, farmasi juga memberikan edukasi mengenai terapi non-farmakologis yang sesuai dengan kondisi pasien, seperti modifikasi gaya hidup, hidrasi yang cukup, dan pencegahan kekambuhan asam urat melalui perubahan perilaku sehari-hari. Halo, perkenalkan nama saya Ninyoman Isika Novani Komala dari program studi farmasi. Dalam kegiatan intervensi, Prodi Farmasi berperan mengevaluasi kepatuhan penggunaan obat, memantau efek samping, dan menilai pemahaman keluarga terhadap terapi yang diberikan. Intervensi dinilai berhasil apabila kepatuhan minum obat keluarga meningkat, tekanan darah dan gula darah lebih terkontrol, serta keluarga semakin menerapkan pola hidup yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Michelle Kalena Martia Putri dari program studi kedokteran gigi. Pada kegiatan intervensi, program studi kedokteran gigi berperan dalam yang pertama edukasi periodontal dan diabetes, di mana sekalian 3-6 bulan karena infeksi gusi dan gula darah tinggi saling memperburuk. 2 yaitu mengedukasi manifestasi oral, di mana deteksi mulut kering atau jamur dan stabilkan gula darah sebelum cabut gigi. Selanjutnya yaitu diet, diabetes dan asam urat, edukasi pola makan rendah, gula dan purin yang non kariogenik. Selanjutnya yaitu evaluasi herediter, di mana cek penyebab gigi patah atau lepas dalam keluarga dari beri tindakan preventif. Dan yang terakhir yaitu farmakologi, di mana batasi vasokonstriksi pada anestesi untuk cegah lonjakan tensi. Pada kegiatan evaluasi, peran dari program studi kedokteran gigi yaitu setelah dilakukannya intervensi dan juga monitoring, dapat disampaikan bahwa dari ibu dari keluarga binaan kurang paham atau lupa terkait kebersihan gigi, seperti kapan dan bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar, membersihkan gigi bagian sela-sela dan juga mengurangi makanan yang manis. Namun setelah diberikan edukasi kembali, ibunya sudah dapat memahami terkait perawatan gigi yang baik dan benar. Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Safita Gauri dari program studi Sarjana Psikologi. Intervensi yang diberikan dalam lingkup psikologi, yang pertama ada psikoedukasi pola hidup sehat, baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua ada edukasi kontrol kesehatan rutin dan pencegahan pada anak, yang berkaitan dengan peningkatan persif kontrol dari individu. Kemudian manajemen stres, di mana memberikan intervensi berupa teknik pengelolaan stres sederhana dan aplikatif. Dan yang terakhir ada family support intervention, yang merupakan intervensi yang melibatkan anggota keluarga dengan memberikan edukasi terkait pentingnya dukungan emosional, pengawasan terhadap kepatuhan pengobatan, serta pendampingan dalam penerapan pola hidup sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Siva Fitriana Kagifa dari program studi Sarjana Psikologi. Pada tahap evaluasi, kami menilai pemahaman dan perkembangan keluarga setelah diberikan edukasi pada saat intervensi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keluarga sudah lebih memahami hubungan antara kondisi psikologis dengan kesehatan fisik. Selain itu, keluarga juga menunjukkan motivasi dan kesiapan untuk menerapkan perilaku hidup yang lebih sehat secara berkelanjutan. Terima kasih. Halo, saya Putra Danika Sumantra dari program studi Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kegiatan intervensi ini, program studi kesehatan masyarakat berperan dalam upaya promotif dan preventif melalui edukasi mengenai asam urat, hipertensi, dan diabetes mellitus. Selain itu, kami mendorong penerapan pola makan sehat, aktivitas fisik secara rutin, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, melalui intervensi ini, diharapkan keluarga mampu meningkatkan pengetahuan, membentuk perilaku hidup sehat, dan mencegah terjadinya komplikasi penyakit di kemudian hari. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Dewi Intan Maswari
dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, saya akan membahas terkait evaluasi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Adapun evaluasi yang pertama adalah terkait penyampaian poster yang kami lakukan kepada kepala keluarga, di mana penyampaian poster tidak tersampaikan secara menyeluruh ke pihak ibu dan juga anak-anak yang lain. Diketahui bahwa pola makan yang dilakukan oleh keluarga ini masih sama sejak terakhir kali kita melakukan field trip. Namun untuk makanan tinggi purin, garam, dan gula sudah mulai untuk dikurangi. Kendala yang dihadapi saat ini adalah sulit untuk mulai menyesuaikan pola makan yang baru akibat ketersediaan yang ada di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Metri Listriani Merenmas, program studi sarjana keperawatan. Jadi untuk intervensi yang pertama itu terkait edukasi kesehatan, di mana keluarga diedukasi soal hipertensi, diabetes, asam urat, termasuk diet rendah garam dan juga gula. Kemudian perilaku gaya hidup sehat dan juga aktif. Kemudian monitoring mandiri seperti diajarkan cara cek tekanan darah dan juga gula darah. Kemudian kepatuhan minum obat sesuai anjuran. Yang kemudian yang terakhir yaitu terkait pemberdayaan keluarga. Jadi tujuannya agar keluarga bisa merawat anggota sendiri dan juga mencegah penyakit di masa depan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Gustia Yuman Mirahriyati dari program studi keperawatan, yang dimana setelah sesi evaluasi kemarin, kami dari kelompok sudah mengevaluasi terkait dengan pemahaman dari keluarga, dan juga keluarga sudah mampu menyebutkan tanda dan gejala dari penyakit yang diderita. Lalu keluarga juga berkomitmen untuk terus melakukan follow up kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat, dan juga dari keluarga memiliki ketertarikan untuk mencoba terapi non-farmakologis untuk meredakan nyeri dari gout arthritis. Perkenalkan, nama saya Lokutunta Senta Pranama Rivi dari program studi sarjana kedokteran. Pada kegiatan intervensi ini, program studi sarjana kedokteran berperan dalam pemeriksaan dan monitoring kondisi pasien, kemudian memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat dan mendukung penataran farmakologis secara kolaboratif, serta melakukan rujukan dan tindak lanjut bila diperlukan. Intervensi ini dipilih untuk membantu mengontrol kadar asam urat pasien, kemudian gula darah dan tekanan darah, sehingga dapat mencegah komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Krisabel Safila Tandana dari program studi sarjana kedokteran. Jadi di sini saya akan menyampaikan evaluasi terkait dengan intervensi yang sudah kami lakukan pada keluarga binaan. Jadi di sini keluarga sudah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian kadar asam urat, gula darah, dan juga pentingnya mengenai tekanan darah melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap minggunya, serta kepatuhan minum obat dan juga penerapan pola hidup sehat. Pasien juga mulai menerapkan anjuran diet dan meningkatkan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan bersedia untuk melakukan kontrol berkala ke fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, pendampingan dan monitoring lanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan serta mencegah dari komplikasi untuk penyakit kronis yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Zulana Mandasari dari program studi Sarjana Psikologi. Jadi, melalui IPE ini terdapat berbagai kelebihan yang didapati oleh mahasiswa. Mahasiswa mampu untuk menerapkan langsung teori pembelajaran yang selama ini telah mereka dapatkan selama mengikuti pembelajaran, sehingga mahasiswa berkesempatan untuk mengasah peran mereka secara langsung di dalam masyarakat melalui persoalan-persoalan nyata yang ditemukan selama mengikuti pelaksanaan IPE. Sekian, terima kasih. Jadi kelebihan dari interprofessional education yang pertama adalah melatih kolaborasi antar profesi kesehatan, meningkatkan kemampuan komunikasi, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing profesi untuk meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja. Halo, perkenalkan, nama saya Irveni Davirarita Suri dari program studi sarjana kedokteran. Jadi, salah satu keterbatasan kegiatan ini adalah belum adanya keterlibatan kader kesehatan ataupun perangkat desa dalam proses pembinaan keluarga, sehingga tindak lanjut setelah kunjungan itu masih terbatas. Selain itu, kekurangannya adalah jadwal kunjungan harus disesuaikan dengan ketersediaan waktu keluarga, sehingga pelaksanaan kegiatan itu menjadi kurang fleksibel dan juga membutuhkan koordinasi yang lebih baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mendirvan Praja Mananda dari program studi sarjana kedokteran. Jadi kekurangan dari pelaksanaan IPE semester ini adalah masih terdapat keterbatasan dalam pengaturan waktu dan proses tindak lanjut terhadap keluarga binaan. Kegiatan kunjungan keluarga memerlukan penyesuaian antara jadwal pelaksanaan dengan ketersediaan waktu keluarga, sehingga waktu untuk melakukan pengkajian dan penyuluhan masih cukup terbatas. Selain itu, tindak lanjut setelah kegiatan kunjungan masih dapat dikembangkan agar hasil pembinaan keluarga dapat lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan koordinasi yang lebih optimal untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan IPE berikutnya. Sekian, terima kasih.